malam dilahirkannya Kanjeng Nabi. Kita mengenal malam turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran, yang Al-Quran sendiri itu hadir sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi malam Lailatul Maulid afdalu min, kemuliaan malam Maulid Nabi jauh di atasnya turunnya Al-Quran itu sendiri. Allah menciptakan 7 hari dan menjadikan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, yang kemuliaan malam Jumat bisa kita baca dalam banyak riwayat, tetapi kemuliaan malam Jumat kalah dengan kemuliaan malam Maulid Nabi. Kita diberi anugerah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kemerian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha kalah dengan keutamaan malam Maulid Nabi. Sehingga kemudian apa? Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan bagaimana rasa bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan menjadi umat terbaik sepanjang sejarah. Umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekian ribu umat, tetapi yang diakui sebagai umat terbaik adalah umat Muhammad. Muhammad adalah sang pembela, Muhammad adalah sang pembeda, Muhammad adalah sang penolong. Presiden punya hak prerogatif, ngangkat menteri, memberhentikan menteri, ngangkat pejabat, memberhentikan pejabat. Tapi Nabi Muhammad memiliki hak prerogatif, bahkan mengangkat umatnya dari siksaan api neraka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di sisi kanan arsy terdapat mimbarnya Nabi Ibrahim, sementara di sebelah kiri arsy terdapat mimbarnya Nabi Muhammad. Para sahabat kemudian protes, "Wahai Nabi, bukankah engkau lebih mulia dibandingkan Ibrahim? Tapi kenapa mimbarmu di sebelah kiri sementara mimbar Ibrahim di sebelah kanan? Seharusnya mimbarmu yang berada di sebelah kanan, mimbar Ibrahim yang berada di sebelah kiri." Apa jawaban Nabi? "Wahai sahabat, sebelah kanan arsy adalah jalan masuk surganya Allah, sementara sebelah kirinya arsy adalah jalan masuk neraka. Kenapa aku berada di sebelah kirinya Allah? Saya berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah karena saya berjaga-jaga, karena aku tidak rela ketika ada umatku yang mencintaiku masuk neraka. Aku akan menjadi penolong bagi umat yang masuk neraka. Aku yang akan memberikan syafaat kepada umat yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah kenapa ketika beliau mau meninggal dunia, yang diingat-ingat cuman kita, bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi umatnya, dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Kenapa Nabi Muhammad memanggil umatnya? Gitu Kang Sonir atau error, yang awal tadi enak goblok, gini atos. Gitu Kang Sonir. Penyakit itu Kang Son kila wis penak diotak-atik. Terus kopi ini telat. Yang setelan Son yang awal tadi dulu itu enak. Kalau sudah enak jangan dirubah-rubah. Kita itu Kang Son yang nguyuh mangkat Raja Iwo. Mana tuh Kang Son? Iki atos kayak cangkem musing awal tadi lembut. Larang dibayar tak bayarin santai wae Kiai Sugih. Aku ngerti panitiannya anggarannya cekak, gayane nganggo jas padahal rong lunas. Cek mau sing awalmu enak banget, kok malah jadi atos. Aku sekali-kali tak ngaji serius gitu, ben rada pinter titik. Mana Pak PJ Bupati di PJ ini para rabu kayak mantan kayak saya kayak jago mantan ya. Jangan anggap mantan lah, anggap alumni.
biar bisa reuni. Iya ya, nyalon meneh Pak Bupati. Iya, senajan lo sering utangnya rong lunas. Cek yang setelan tadi awal loh Mas. Cek. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ummati, bagaimana Kanjeng Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya, kepada umatnya, sehingga seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ummati, aku nggak rela kalau umatku masuk neraka. Ummati, aku nggak rela kalau umatku disiksa, kata Nabi. Ummati, aku nggak rela kalau umatku tidak masuk surga. Ini betapa menggambarkan cinta yang sempurna dari seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya dalam riwayat disebutkan, Allah memanggil nama Muhammad langsung Muhammad, tidak menggunakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu cuma sekali tok. Allah itu pakai kok manggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Itu terjadi hanya sekali tok ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sekali-kalinya Nabi Muhammad dipanggil langsung dengan namanya. Itu pun dalam ruangan private yang tidak dilihat oleh malaikat. Selebihnya Allah memanggil ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Kenapa? Gak ada orang yang mau berkorban untuk orang lain melebihi Nabi Muhammad. Saya mohon maaf, suami itu Bu sama istri besok di hari kiamat sudah sibuk sendiri-sendiri. Laki-laki sibuk dengan hisabnya, perempuan sibuk dengan hisabnya. Nabi Muhammad masih mencari umatnya. Sesuk jenengan karo bojone wis ra kenal. Mas, aku bojomu, prek. Aku biar mau keloni, lali. Disibukkan dengan hisabnya masing-masing. Tetapi di saat hisab itu datang, Nabi Muhammad tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku nabimu, aku yang tanggung jawab. Maka kenapa saya katakan malam ini malam terbaik? Man afdhama li maulidin nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Yang datang malam hari ini karena memuliakan Nabi, besok semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Maka malam hari ini yang hadir saya doakan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang berhajat segera dikabulkan. Jadi ngeten Bapak Ibu, takdir jenengan dadi umatnya Kanjeng Nabi niku luwih apik tinimbang jenengan ditakdir sugih tapi ra kenal karo Kanjeng Nabi. Langsung iki. Kowe sugih tapi ra kenal karo Nabi. Kuwi elek, mendingan kowe ra sugih tapi kenal karo Nabi. Kowe kere seneng karo Nabi niku luwih apik daripada kowe sugih ra kenal karo Nabi. Sinten niku kere seneng karo Nabi? Sak janjane ra duwe. Tapi saat duit-duitnya diinfaki nggih melu maulid Nabi. Itu jauh lebih terhormat dibandingkan harta mukanya banyak tapi tidak kenal dengan Nabi. Mila dawuh napa? Man anfaqa dirhaman ta'ziman li maulidin nabi. Barang siapa iuran serupiah saja, 1 dirham. Tujuannya apa? Untuk memuliakan kelahiran Nabi. Kaman anfaqa jabalan minadzabi fi sabilillah. Dia sama hanya seperti sedekah gunung dari emas untuk fisabilillah. Mila panitia ini kudune jenengan gagah nih. Iso terwujud tak mergo jerih payahmu. Mila ketua panitia nih tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Sopo panitia? Oh Pak Lurah. Iki lurah deh. Pantes rupanya kayak BPJS. 1 dirham sama dengan Jabal Uhud emas. 1 gunung terbuat dari emas untuk fisabilillah. Di sepodok kalian jenengan yang tidak mriki lah. Mungkin ada yang tindak sini naik motor keluar bensin.
yakin bensinmu akan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Ada yang kesini naik bis urunan, yakin urunanmu tidak akan sia-sia, akan diganti dengan syafaatnya Nabi. Amin. Kamu duduk apa adanya, nggak kuat beli tiker, sampai duduk nggak pakai gelaran, wes jangan pernah menyesali. Gatele silitmu akan menjadi saksi di hadapan nabimu. Maka yang tidak dapat tiker, saya doakan mudah-mudahan little bonsil sini tidak kelebon pasir. Semotok le maklum gue nguyuh race wok. Nah, maka kemudian apa? Dalam bahasanya dikatakan begini, Pak. Khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia yang paling baik dan enak dipandang itu adalah Nabi. Jangankan orang beriman, orang kafir loh memandang Nabi itu seneng, Pak. Jangankan orang yang beragama, yang nggak beragama loh memandang Nabi saja seneng. Opera geruaga so. Meneng padang masa baduin stempel Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi tidak dicintai? Jangankan orang baik, ahli maksiat loh sama Nabi masih dibela kok. Makanya saya bilang begini loh Pak, orang beragama itu harus happy. Kamu jangan membandingkan happy ini wong ibadah karo happy ini wong maksiat. Kita kan beruntung Pak, pengen happy cukup gelar kloso ning lapangan, ngrungokke kiai kentir, wis happy. Tidak harus ke diskotik, tidak harus ke klub malam, tidak harus ke karaoke, tidak harus sambil teriak-teriak buka didi. Makanya orang beragama itu harus happy supaya orang tidak mengambil jalan maksiat untuk mendapatkan kesenangan. Wong dugem ke seneng le, wong sujud ku ya seneng. Tapi aja mau banding, ya senenge wong sujud karo senenge wong dugem. Makanya nyuwun sewu, kenapa kok saya punya prinsip ngaji itu harus ayem. Sing ayem ya soalnya sing kepenak, ora do kaate. Kadang-kadang urip, kadang-kadang mati. Lagi mati meneh kok ora eling wae kepiye. Ini kan terasa mboten saya tambah cilik. Tak dongake muga-muga dadi son sing paling gede. Sak RT. Jadi agama niku Pak, itu didesain itu harus menyenangkan. Karena orang itu kalau beragama sudah seneng, dia tidak akan mencari kemaksiatan untuk senang. Makanya kula matur, wong-wong sing karaoke golek purel niku kira-kira wong susah napa wong seneng? Susah. Wong susah napa wong seneng? Wong susah, Cuk. Wong susah sing golek seneng. Mila jenenge dunia hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari senang sama purel? Karena tidak mendapatkan kesenangan di rumah. Soalnya ketemu purel-purel yang mesti mesem, ketemu bojo merengut. Ketemu purel diselayani alus, neng omah bojone nyentak-nyentak. Niku bojo teng Yogya lho. Ateng Madiun insyaallah. Luwih nemen. Loh, jenengan iki karo mbak-mbak purel niku ya kudu belajar, Bu. Ngopo wong kok seneng ning karaoke ketemu purel? Orang masalah ayu. Lamun ayu mungkin bojone ning omah luwih ayu tinimbang purele. Ning nyatane napa kok kata wong lanang tasih golek purel? Karena nyuwun sewu mlebu rom purele guyu, "Mari, Om." Ada yang bisa dilayani, Om. Sini Om, tak peluk. Lah kowe ning omah nggih ambune wangi. Lah kowe ning omah wis ambune balsem. Karo bojone prengat-prengut. Dikeloni malah mledingi bokong. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat.
Bu, Bu, ojo kalah karo purel. Bila perlu kowe ning omah di depan suamimu dandan kaya purel. Lah ning arep bojone ya apa-apa ya Pak ya. Ora apa-apa ning arep bojone dhewe kok. Mbasan ngomong purel lu ae nyedak mau ada. Yang katanya di sini ada monumen pembadaan PKI itu di mana Pak? Oh, oh, Besek. Oh, Resek. Nah, iya seneng banget tadi ada bekas daerah PKI sambil ngaji kayak gini. Alhamdulillah. Ada nih. Kita Pak Nur. Anggaran pas-pasan itu nak kakek ganteng. Peci ini Pak Lurah beda karo liyane. Gambar nerang. Apa ya peci ini karo ndase gede ndase. Bone anake kuwi. Dunia anake ya. Kata rondo. Apa salah? Aku lawan itu lah delok rondo ora perlu delok status ya, delok sama suaranya kita kok. Rondo tangannya ngebas. Nah, takdir terbaik itu ketika ditakdirkan sebagai umatnya Nabi. Soalnya nopo? Ora ono wong ning donya niku mbelani wong liya luwih gedhe tinimbang pembelaane Kanjeng Nabi. Ora bakal ono. Gak ada. Dan luar biasanya apa? Tanggung jawab Nabi itu tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tak bela nih kata Nabi. Maka disitulah kita harus paham. Nopo kok wong seneng karo Nabi? Kok jangankan wong ngapi, ahli maksiat lo dibelani. Jenengan tahu kan, sahabat Nabi yang paling lucu niku namanya sinten? Nuaiman. Nabi itu terhibur dengan Nuaiman. Makanya banyak sejarah raja-raja itu rata-rata punya tukang dagel. Contoh Harun Ar-Rasyid itu duwe tukang dagel namanya Abu Nawas. Pak Harto niku biar jadi presiden duwe tukang dagel namanya Basio saka Yogyo. Niku rata-rata duwe tukang dagel. Presiden Indonesia niku sing ra duwe tukang dagel namung siji, Gus Dur. Soalnya luwih lucu daripada tukang daging. Ini kamu Gus Dur dong. Wong Gus Dur takoni, Gus Dur, kenapa kalau Anda membuka ceramah selalu menggunakan Assalamualaikum? Apakah karena Anda orang Muslim yang taat? Oh tidak, saya membuka ceramah dengan Assalamualaikum karena saya mau tahu ada yang datang apa tidak. Soalnya dijawab, waalaikumsalam, sing teko akeh. Gus Dur. Zaman Gus Dur jadi presiden itu Bapak Ibu, Monas itu nun sewu siaga 1. Kapolri turun, Panglima turun, helikopter di atas Monas, tank turun. Ditanya, kenapa Gus? Kok Jakarta siaga 1? Iya, saya sedang latihan nyetir. Gus Dur dilawan. Kulo niku ora doyan mangan durian gara-gara nggih Gus Dur. Gus Dur itu stroke yang ketiga kalinya gara-gara kebanyakan makan durian. Gus Dur itu zaman kuliah itu punya kebiasaan buruk nopo? Terlalu banyak makan jeroan. Belum kalau niku makan jeroan gemang apa? Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus. Jeroannya rempelohi. Nah itu kebiasaan Gus Dur yang membuat hari ini saya itu ngati-ngati soal makanan. Gus Dur itu kalau durian senengnya rom. Maka di dunia ini orang yang matanya bisa melihat, tidak bisa melihat, hatinya terang cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari buahan.
Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Pak Lurah. Wah, kayak munyok deh biasanya. Pas gempa bumi itu Bantul itu loh, kan saya ngawal Gus Dur untuk ninjau lokasi-lokasi gempa, lokasi-lokasi gempa. Waktu itu rame-rame ini RUU pornografi dan porno aksi. Gus Dur ditanya sama wartawan, Gus, ini kenapa Bantul gempa bumi? Ya yang salah DPR. Loh kenapa Gus? Salahnya sendiri. Nyi Roro Kidul kok dipaksa pakai jilbab. Delala wingi ning Lampung, Nyi Roro Kidul melu aku ngaji. Rame ning medsos gara-gara ada penampakan di belakang Gus Miftah. Katanya itu Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apakah benar itu Nyi Roro Kidul? Ya wallah a'lam. Kalau benar bagaimana Gus? Ya saya seneng, alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah mau bertobat. Terus gelem melu ngaji kok. Ya siapa ngerti toh? Tahun depan Nyi Roro Kidul sudah menjadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Sing diundang Lurah Kresek. Pulang tinggal nama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia diuntal Nyi Roro Kidul, Lurah Kresek. Mergo ndase luwih gede daripada pensi. Nggak Pak Lurah tak kayak duit gitu tuh pensi sing anyar ya. Yuan belangkone mawon. Ya ning mobilku ono siji tak kayak kowe. Ning apa ya kuat ndasmu nyongko belangkon. Pak situ namanya Pak Lurah. Oh Mariono, Mar. Ternyata Pak Bupati asal sepion gitu sama Mariono itu. Jadi Mariono gonjengan karo Togok ning ngarep, Mariono ning mburi. Jam ben-bene lah orang ono sepion. Begitu mau belok takon Togok, Yon sepion. Harus sepi, Yon. Ya jenenge pasaran bukan Mariono. Yon. Bojomu melu makan ngaji ta ya? Sing di bojone Bu Lurah. Alurah sing ndi? Bojone. Ai, ya Allah. Sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Sing lanang mlebu surga mergo bersabar, sing wedok mlebu sing lanang mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo bersabar. Sing lanang mlebu surga bersyukur di bojo ayu. Sing wedok sabar di bojo rupane kaya Mariono. Jenengan tahu Pak kebiasaannya Nuaiman itu apa Pak? Nuaiman itu kebiasaannya mendem, mabuk. Cah kresek kok kasih mabuk apa? Ketoknya yang kresek kono paguyuban nanyar. Namanya pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sama ketuanya ya Mariano. Sande Pak Mariono, aku biar ngaji di kafe ini. Sebelum saya ngaji mereka begini Pak Mariono. Setelah ngaji sama saya semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah. Dulu sebelum ngaji mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon. Si Nuaiman tuh gaweannya mabuk, tapi orangnya lucu. Pagi-pagi bawa bakul makanan kepada Nabi. Nabi diajak makan. Begitu rampung makan, mikirnya Nabi akan dibayari sama Nuaiman. Nuaiman minggat Pak. Dicelok karena Nabi, Nuaiman, kok enggak kamu bayar? Dijawab, ya ora pantes toh, masa umat bayari Nabi. Bisa pinter deh karena Pak Bupati, masa lu orang bayari Bupati? Ini ku Nuaiman. Loh, lah coro kita kan guyon yang verbal Pak. Nuaiman itu sudah tindakan. Ketika Utsman bin Affan jadi khalifah pengganti Umar, itulah ada orang buta masuk masjid goleki hamam. Hamam niku napa? Toilet.
Ainul Hamam. Lah ketemu sama Nuaiman, dituntun sama Nuaiman ke mimbar masjid. Akhirnya si buta ini kencing di mimbar masjid. Diseneni wong masjid. Oh, manukmu kuwi lho. Mesti jenenge Mariono kuwi. Diseneni Pak Lurah, mergo nguyuh ning mimbar. Lah katanya ini hamam. Kan saya nggak tahu, saya buta. Tadi siapa yang nuntun saya? Nuaiman. Awas kalau ketemu Nuaiman besok saya hajar itu si Nuaiman. Besoknya berangkat ke masjid lagi mencari Nuaiman. Nuaiman teko. Kan orang buta nggak tahu kalau itu Nuaiman. Kamu nyari siapa? Nuaiman. Ayo tak terki. Dibawa kepada Sayyidina Utsman yang sedang sujud. Ini loh yang namanya Nuaiman. Utsman tidak sirahe Pak. Ini kelakuannya Nuaiman nih. Jadi ngene wong sewu. Guyon kaya awake dhewe ora ono apa-apane Pak Bupati. Ana sing luwih bosok jenenge Nuaiman. Tapi memang nyapunten nih, kayak Nabi Musa itu ketika umatnya kemarau panjang itu minta hujan sama Allah nggak dikasih. Justru Nabi Musa itu diperintah untuk mencari walinya Allah namanya Barok. Nabi Musa ini penasaran, saya Nabi kok disuruh minta doa kepada wali. Ini hebatnya apa? Gusti, kula niki Nabi, mosok kan njaluk donga karo wali? Pripun toh? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena wali Allah yang namanya Barok itu sehari bisa membuat aku tertawa minimal 3 kali. Jadi Gusti Allah dewe ternyata iso diajak guyon. Milo lah Mariono tak ajak guyon nesu ya berarti ngalang-alang Gusti Allah. Berasa nesu yon. Bojone malah bengok, yes modaro. Ini menarik Pak. Akhirnya Nabi Musa ini golek isi namanya Barok itu Pak. Mosok bocah iki iso gawe guyon Gusti Allah ping 3. Cari sama Musa. Kamu Barok ya? Ya, wali Allah. Kamu Musa ya? Iya. Akhirnya Nabi Musa ini matur. Ya ora pantes ini dawuh lah, mosok Nabi kok matur. Dawuh kepada Barok. Barok, kamu doa sama Allah supaya umatku diturunkan air hujan. Jenengan tahu doanya Barok itu apa? Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan, kok mboten purun mandap teng umatnya Nabi Musa. Akhirnya langsung udan, ber tiga hujan. Lah aku ngempet ngelak Cok. Clara kaget tapi ngombene kapan kok? Carane ngono yon. Udah. Ya, mila nyuwun sewu lak jenengan persani ya, Pak Bupati Pak Lurah kabeh. Jenengan persani. Kadang-kadang orang itu mengmodal dagel iso urip kok. Lah contoh kayak pelawak-pelawak kae. Ya mergo Gusti Allah iki seneng karo wong lucu. Mulai dadi lurah rasa galak-galak. Kowe karo bojomu ya boleh badanmu rambut, tapi hatimu Romeo. Iya. Mariono boleh bodinya atletis, tapi hatinya Teletubbies. Iya. Berpelukan. Loh, tingkatan tertinggi dalam rumah tangga itu Pak, itulah ibu. Mula abah itu apa? Guyon. Jadi kalau bisa kita itu sama pasangan di rumah itu nggak usah ngomong yang serius. Diajak guyon saja Pak Lurah. Karena menurut Nabi, tingkatan rumah tangga yang paling tinggi itu adalah ketika suami dan istri bisa bercengkrama dengan receh. Itu dur. Mosok kok ngomong neng omah dadak arepe kelon dadak anu. Kowe milih sapa? Aku Prabowo. Lah kowe sapa, Bu? Aku Ganjar. Ras do kelon, Cuk. Abot men gitu loh. Arepe kelon dadak ngomong pilpres. Lha kudune mlebu kamar karo guyon. Santai wae Pak Lurah. Telejaina ora metul ora pena. Metul krasa pena sing didudul dangak-dangak. Bahkan ada pengendikan begini, guyonnya suami istri itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang iktikaf di Masjid Nabawi. Loh, jenengan yang Nabawi bayar 30 juta lah, guyon karo bojomu Pak Lurah santai. Bojomu turu ngiler golek ember tadahe cangkeme nyoh.
Sing santai mohon, rumah tangga itu dibuat yang sederhana saja, nggak usah jelimet-jelimet gitu. Arep turu dadak ngomong ke sing ora-ora. Ini kok sekarang begini, alas. Guyon mawon. Kalau bisa istrinya tidur, kok cangkeme rada mangap, kok tak cemplung uyah. Kulo niku biasa Pak, istri masuk selimut tak antut buanten dong. Ayo lanang karo wedok, ternyata survei membuktikan entutnya orang laki-laki itu lebih banter dibandingkan perempuan. Lha wong wedok niku rata entutnya mboten banter, lanang mesti banter. Kenapa laki-laki kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Mergo cedak mik. Tapi yo lak si Mariono paling ora banter. Lato-latone kempes. Selalu ala Nabi Muhammad. Nuaiman yang biasanya mabuk, tapi luar biasanya apa? Nuaiman tuh kalau mabuk nggak mau jauh dari Nabi, supaya apa? Langsung dihukum, bener. Jadi orang kok delik-delik Pak Wali, tapi dia mendekat Nabi supaya setelah mabuk langsung dihukum. Ini para sahabat yang lain itu melaknat si Nuaiman. Dasar kamu pemabuk, dasar kamu ahli maksiat. Nabi datang sebagai pembela. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah, masih mencintai Rasulullah. Coba lah awake dhewe sing ora nabi lho karo wong mabuk sia-sia. Dasar pemabuk, rupamu kaya botol umpamanya. Ini jujur saja Pak Lurah, saya itu kalau mau musim pemilu begini, ngerukun ke kiai karo ngerukun ke pemabuk luwih gampang ngerukun ke pemabuk Pak Lurah. Yakin Pak. Lah ngerukun ke kiai niku angel lho, ora mungkin kok kiai PDI iso akur karo kiai PKB no Pak. Wis ra iso. Nggih mboten? Kiai Gerindra karo kiai Golkar umpamane. Iki curhat lho ya. Wis angel niku. Saya itu mencoba nyuwun sewu, ayo walaupun kita beda pilihan, ayo kita atur. Ra iso Pak. Mboten saged. Wis dibuli. Aku posting neng Instagram ulang tahun pondok, Pak Prabowo datang tak posting. Yo, saiki kiai ini berpolitik. Loh. Aku umpamane karo Pak Prabowo, lurah karo Pak Ganjar, kowe karo Mas Anies, lah yo ora apa-apa. Tapi kenapa kita nggak bisa akur hanya gara-gara beda pilihan? Wis angel. Tapi lak ngumpul ke wong mabuk alah sak botol kuwi lho, aku ora omong. Ayo mabuk cok, oke wis sak botol Pak Civas ciu plastikan rampung ta wis amer lah wis rego 50.000 akur. Ini problem. Nyuwun sewu, Nabi dengan pemabuk dibela. Ana meneh cerita niki apik. Niki yang saya jadikan dasar Pak, kenapa saya ngaji di lokalisasi.